Halo semuanya, selamat datang di channel di mana gue ngomelin hidup lalu nyari cara buat nikmatinnya. Kali ini gue mau cerita sesuatu yang sedikit deep. Tapi tenang, tetap pakai logika receh yang udah teruji keabsurdannya di lab kehidupan gue. Jadi gini, beberapa tahun lalu gue ada di titik terendah. Bukan karena putus cinta, bukan karena ditinggal nikah. Lebih receh dari itu. Gue itu gagal total dalam satu proyek kecil di kantor. Gitu doang. Tapi efeknya lebih dahsyat dari gempa 5 skala Richter di hati. Gue jadi merasa semua yang gue kerjain itu sampah. Gue jadi insecure, gak bisa tidur, dan yang paling parah, gue jadi suka dengerin lagu-lagu galau di tahun 2000-an sambil nangis dalam. Lo tahu kan level kegalauan itu udah seberapa parah? Itu level dewa. Gue mengurung diri, ngebayangin andai aja waktu bisa diulang, andai aja gue gak begini. Kenapa sih gue selalu sial kayak karakter pendukung di sinetron? Gue jadi korban dari cerita yang gue sendiri yang nulis skenarionya. Sampai suatu hari, di tengah-tengah nonton sinetron stripping yang alurnya lebih gak masuk akal dari cara mantan gue jelasin kenapa dia selingkuh, gue kayak dapat sindrom masuk angin di otak. Gue mikir, tunggu, kenapa sih gue ngerasa sedih? Apa karena proyeknya yang gagal? Atau karena gue memilih buat sedih biar dapat perhatian? Dan dari situ, maksudnya perjalanan refleksi gue mulai. Gue menemukan beberapa kebenaran yang jujur, ngebanting gue dari tempat tidur dan bilang, woi, hidup cuma sekali, jangan dipakai buat drama sinetron yang ratingnya rendah. Nah, hari ini gue mau bagiin 8 kebenaran receh tapi ngena, yang mungkin bisa bikin lo mikir ulang tentang hidup lo. Siapin kopinya, siapin tisu kalau sampai nangis terharu atau ketawa ngakak, karena kita akan masuk ke The Rabbit Hole versi kepo-kepoan. Lo pernah main game? Kan ada save file. Masa lalu itu adalah save file lo yang udah tamat levelnya. Lo nggak bisa hapus itu, nggak bisa nolak itu ada. Tapi, apakah lo harus terus main di level yang sama terus-terusan sambil nangis? Nggak kan? Lo bisa mulai New Game Plus, membawa pelajaran dari save file lama, tapi main dengan strategi baru. Mungkin pakai cheat code dari YouTube. Kita seringkali jadi budak masa lalu. Gua dulu pernah disakitin, jadi sekarang gua takut cinta. Gue dulu pernah gagal, jadi sekarang gue takut coba. Itu sama aja kayak lo nolak main level baru karena takut ketemu monster yang sama di level lama. Padahal di level baru, lo punya senjata baru, skill baru, dan health potion yang lebih banyak. Masa lalu nggak mendefinisikan lo. Yang mendefinisikan lo adalah makna yang lo kasih ke masa lalu itu. Gagal proyek itu bukan berarti gue orang yang nggak becus. Bagi gue sekarang, itu adalah data. Oh, cara ini nggak efektif. Oke. Next time, gue harus komunikasi lebih awal. Jangan pendem sendiri kayak harta karun. Lihat, dari gue sampah yang levelnya kayak debu di bawah kasur, jadi catatan penting yang diselipin di bookmark browser. Jadi, berhentilah nonton ulang save file lama. Mulai new game-nya. Kita sering bilang, gue gak bisa ngontrol emosi gue. Tiba-tiba gue marah. Tiba-tiba gue sedih. Seolah-olah emosi itu hujan, datangnya gak disangka-sangka, bikin macet di jalan tol hati. Padahal menurut ilmu dan juga logika receh gue, emosi itu adalah toolkit. Setiap emosi itu punya tujuan. Lo marah, itu toolnya buat ngebatasin diri. Hei, jangan ngerjain gue itu, nanti gue report. Itu gunanya marah. Lo sedih, itu toolnya buat nunjukin kalau lo butuh bantuan atau kehilangan sesuatu yang berharga, kayak kuota internet habis di tengah main game. Lo takut, itu toolnya buat waspada dan mencari keselamatan. Kayak pas lagi lewat di gang yang gelem dan ada kucing yang ngeliatin lo sinis. Masalahnya, kita sering pakai tool yang salah. Pakai obeng buat nyetel TV. Pakai gunting buat buka kaleng sarden. Contoh, gue sedih karena ditegur bos. Seharusnya gue pakai tool introspeksi atau bertanya. Tapi malah pakai tool marah-marah di Twitter yang akunnya di private, padahal yang baca cuma bot dan mantan yang stalking. Nggak connect kan? Jadi next time lo ngerasakan emosi yang kuat, coba tanya, oke, emosi ini lagi nyuruh gue ngapain sih sebenarnya? Apa yang lagi gue butuhin? Cemilan? Lo akan kaget, lo itu ternyata punya kontrol atas toolkitnya sendiri. Ini yang paling nyesek, tapi paling benar. Kita sering ngerasa bahagia itu tujuan dan ketidakbahagiaan itu adalah halangan. Tapi coba lo jujur, kadang-kadang kita nyaman sama ketidakbahagiaan. Gua kan lagi gak punya duit, jadinya gak bisa jalan-jalan.
Gua kan lagi PMS, jadinya ya moodnya jelek kayak muka si A. Gua kan lagi galau, makanya produktivitas si anjlok ke bawah. Nah, lo lihat, ketidakbahagiaan itu jadi alasan. Jadi kartu KTP, kartu tanggung penderitaan, yang kita pakai buat ngindarin perubahan dan tanggung jawab. Lebih enak jadi korban kan? Dapat simpati, gak usah capek-capek berusaha. Menjadi bahagia itu butuh usaha, butuh action, butuh keberanian buat coba hal baru. Sedangkan sedih, cukup bengong sambil dengerin lagu Dewa 19. Ketidakbahagiaan itu pilihan, sebuah pilihan yang nyaman biarpun racun. Ini kayak kebiasaan makan mie instan tiap hari. Enak, murah, praktis. Tapi jangka panjangnya apa? Kolesterol lo yang ngomong. Sama kayak ketidakbahagiaan. Enak buat jangka pendek, tapi meracuni hidup lo di jangka panjang. Lo punya masalah keuangan, itu masalah hubungan lo sama uang, yang kayaknya lagi nggak sayang sama lo. Lo punya masalah karir, itu masalah hubungan lo sama kerjaan. Atau bos lo yang kayaknya nggak ngerti bahwa gua butuh liburan. Lo punya masalah berat badan, itu masalah hubungan lo sama makanan yang selalu menggoda di tengah malam. Tapi yang lebih dalam adalah, semua ini berakar dari satu hal. Nyampah di urusan orang lain. Contoh klasik, punya teman yang suka kasih nasihat nggak diminta. Kerjaan lo kok gitu? Coba deh gua kasih tahu. Padahal kerjaannya sendiri nggak jelas. Atau, kok masih sama doi sih? Lihat tuh, dia nggak cocok. Lu jengkel kan? Loh, masalahnya apa? Apa nasihatnya salah? Bukan, masalahnya adalah dia mencampuri tugas lo. Dia menganggap dia punya hak untuk ikut mengurus hidup lo. Itu masalah hubungan. Batas yang jelas. Kita juga sering ngelakuin hal yang sama. Kita khawatirkan apa kata orang tentang kita. Kita stres karena orang tua nggak setuju dengan pilihan kita. Kita iri lihat teman yang lebih sukses. Itu semua karena kita mencoba untuk mengendalikan tugas orang lain, yaitu cara mereka berpikir dan merasa tentang kita. Ini adalah inti dari semuanya. Hidup itu kayak panggung teater. Masing-masing dari kita punya skenario dan peran sendiri. Tugas lo adalah memainkan peran lo sebaik mungkin, menjalankan dialog lo, melakukan blocking lo dengan totalitas. Kalau lo jadi pohon, ya jadi pohon yang paling rindang. Kalau lo jadi penjahat, ya jadi penjahat yang paling ikonik. Tugas orang lain adalah ya urusan mereka. Mereka punya skenario mereka sendiri. Opini orang tentang lo itu bagian dari skenario mereka, bukan skenario lo. Mereka suka atau nggak suka dengan akting lo, itu tugas mereka sebagai penonton atau aktor lain, bukan urusan lo. Gue dulu stres banget karena komentar di YouTube. Ada yang bilang, si ini ngomelnya doang, mukanya nggak banget. Gue pikir-pikir, ya emang, muka gue ini anugerah dari orang tua, bukan dari diskon 50%. Itu PR-nya dia buat belajar estetika. Tugas gue adalah bikin konten yang gue anggap bermanfaat dan gue sukai. Setelah gue paham ini, dunia serasa lebih lega. Komentar negatif? Oh, itu PR-nya dia. Komentar positif? Oh, baik sekali, terima kasih. Tapi gue nggak akan bikin konten berdasarkan keinginan mereka. Jadi, apa yang bisa lo kontrol? Hanya tindakan lo. Apa yang nggak bisa lo kontrol? Semuanya yang lain. Termasuk opini orang, termasuk cuaca, dan termasuk kapan lo bakal jadi jomblo lagi. Karena kita sering nyampah di urusan orang lain, kita jadi lihat mereka sebagai saingan. Dia punya mobil baru, gua harus punya. Dia liburan ke luar negeri, gua harus ikutan. Ini adalah kompetisi yang nggak ada habisnya, kayak nonton sinetron yang episode nggak tamat-tamat. Coba ganti perspektif. Hidup ini bukan lari maraton 100 meter yang cuma ada satu pemenang. Hidup ini seperti kita lagi dalam satu tour group keliling dunia. Kita semua punya tujuan akhir yang sama, kembali ke hotel dengan selamat dan gak lupa bawa oleh-oleh. Tapi di perjalanan, kita punya itinerary berbeda. Ada yang mau ke museum buat selfie sama patung, ada yang ke taman bermain biar bisa teriak-teriak bebas, ada yang lagi-lagi cuma pengen ngopi di Starbucks yang ada pluginnya. Kita bisa berbagi taksi, kasih tahu jalan alternatif, bantu pinjem charger HP. Tapi kita nggak perlu marah kalau teman kita lebih suka foto-foto di patung, sementara lo lebih suka beli oleh-oleh. Itu itinerary mereka, bukan itinerary lo. Lihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Wah, dia bisa ke sana. Mungkin suatu hari nanti gue juga bisa kalau tiket pesawatnya lagi diskon. Lihat kegagalan mereka sebagai pelajaran, bukan bahan cemoohan. Kita semua lagi belajar di planet yang sama, bos. Bantu-bantuan aja, siapa tahu suatu hari butuh ditolong lagi.
Kita sering cari kebahagiaan di hal-hal yang besar. Dapat promosi, beli rumah, nikah sama orang sempurna yang nggak ada di dunia ini. Itu semua bagus, tapi itu adalah bonus level, bukan sumber utamanya. Sumber kebahagiaan yang paling fundamental dan anti gagal adalah merasa berguna. Coba aja, pernah nolong nenek-nenek nyebrang? Capek nggak? Enggak. Tapi perasaannya puas banget kan? Pernah ngerjain tugas kelompok dan lo yang paling ngerti, terus lo jelasin ke teman-teman. Ribet nggak? Iya. Tapi pas mereka semua ngomong, oh paham. Makasih ya. Perasaannya chef's kiss. Pernah masakin makanan buat orang tua dan mereka bilang, enak banget nak. Itu bahagia sederhana. Atau pernah nggak pas di grup WA lagi ribut soal siapa yang beli makan, tiba-tiba lo yang paling deket sama ojol. Terus lo yang orderin. Pas semua makanan dateng tepat waktu dan gak ada yang keliru, lo itu serasa jadi pahlawan dunia kan? Gitu tuh. Kebahagiaan itu bukan tentang getting, tapi tentang giving. Memberikan kontribusi sekecil apapun. Merasa bahwa kehadiran lo di dunia ini, walau cuma buat nolong bawain tas belanja ibu-ibu, membuat perbedaan positif. Itu adalah kebahagiaan yang gak akan pernah laku sama inflasi. Ini yang paling menyeramkan sekaligus yang paling membebaskan. Kita semua secara naluriah ingin disukai. Kita mau diterima di grup WhatsApp, mau dikomen positif di medsos, mau dianggap baik oleh semua orang. Tapi coba lo pikir, mungkin ada satu orang di dunia ini yang gak suka sama pedesnya ayam geprek. Ada kan? Apakah itu membuat ayam geprek jadi kurang enak? Nggak juga kan? Jadi mustahil untuk disukai semua orang. Dan usaha buat jadi orang yang disukai semua orang adalah jalan menuju kegilaan. Lo akan nggak jadi diri lo sendiri. Lo akan jadi aktor yang main peran manusia baik versi semua orang. Yang endingnya pusing sendiri. Kebebasan itu adalah ketika lo berani bilang, ini adalah gua. Ini prinsip gua. Ini cara gua hidup. Kalau dia nggak suka, ya sudah, itu hak mereka. Itu bukan urusan gua. Ini bukan berarti jadi orang yang asal atau nyakitin orang, tidak. Ini bukan jadi orang yang sengaja nyakitin orang terus bilang, maaf gue cuma jadi diri gue. Enggak, itu namanya jadi orang tolol. Ini tentang memegang teguh pada nilai-nilai lo, bahkan ketika itu tidak populer. Ini tentang mengatakan tidak ketika harus mengatakan tidak. Ini tentang memilih jalan lo sendiri, bukan jalan yang dipilih oleh orang lain untuk lo. Kebebasan sejati itu bukan kebebasan untuk melakukan apa saja. Kebebasan sejati itu kebebasan dari penjara opini orang lain. Jadi mari kita ringkas. Masa lalu itu data, bukan nasib. Emosi itu toolkit, bukan bencana alam. Ketidakbahagiaan itu comfort zone. Jadi hati-hati. Semua masalah itu masalah hubungan. Jadi jangan nyampur. Fokus di tugas lo, lihat orang lain sebagai teman jalan, cari kebahagiaan dengan cara berguna, dan yang paling penting, berani untuk enggak disukai. Ini bukan tentang jadi manusia yang sempurna. Ini tentang jadi manusia yang sadar akan pilihannya. Dan pilihan itu ada di tangan lo, sekarang juga. Mungkin sambil ngunyah kerupuk. Oke, mungkin itu saja obrolan receh kita kali ini. Semoga ada yang nempel di kepala lo. Kalau lo merasa video ini berguna atau malah bikin lo makin bingung, ya nggak tahu juga gue. Jangan lupa untuk kasih tombol like-nya, klik tombol subscribe dan loncengnya, biar nggak ketinggalan episode selanjutnya di mana gue mungkin akan ngomel soal hal lain yang nggak penting. Tulis di kolom komentar, dari 8 kebenaran ini, nomor berapa yang bikin lo ngomel, gue kena. Atau ada pengalaman receh lain yang mau lo bagain. Mari kita obrolin bareng-bareng. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sekarang gue mau fokus di tugas gue yang lain, yaitu mencari tahu ending sinetron itu. Siapa tahu ada pelajaran hidup dari sana. Bye.